Kalau bagi seorang pria, elemen yang dia kontrol adalah uangnya. Ya, elemen yang dia kontrol uangnya. Jadi seorang kayu, kemampuan dia untuk mengkontrol tanah adalah lambang energi uangnya. Halo, ketemu lagi di channel saya Buka Hati, Buka Hoki. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu hoki. Hoki artinya enjoy life, bahagia, makmur karena punya chi. Kali ini kita akan bedah lebih dalam bagaimana kita mengetahui dan bagaimana membangkitkan chi atau energi itu sehingga membuat kita menjadi penuh dengan semangat, kesehatan membaik, cara berpikir benar, emosi kita stabil, ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas 5 elemen, tapi kali ini kita akan bahas 5 elemen lebih dalam lagi. Bagaimana interaksi antar elemen? Elemen apa yang bisa mengurangi kekuatannya? Elemen apa yang bisa menambah kekuatannya? Jadi, misalnya dalam tubuh kita kurang elemen apa? Butuh elemen apa supaya energi kita menjadi dahsyat ataupun menjadi luar biasa. Nah, hal kedua saya akan bahas yang tentang magic number, ya. Jadi nomor-nomor ajaib. Nomor-nomor ajaib ini bukan nomor-nomor ajaib dalam arti yang negatif, bukan. Tapi nomor-nomor ini adalah menggambarkan energi dan bagaimana energi ini, nomor-nomor ini berhubungan dengan kompas arah rumah ataupun arah mata angin. Kemudian di sesi terakhir saya akan bahas yang sangat luar biasa. Nah, ini nggak boleh dilewatin karena ini adalah serial. Kenapa saya buat serial? Karena ini penting sekali. Karena untuk mempelajari Pak Ce, Feng Shui, untuk mempelajari tadi kunci sukses orang Tionghoa, ini semua ini adalah akumulasi dari belajar energi, bagaimana kita meningkatkan energi, bagaimana kita tekun tapi tidak terlalu tekun, nah, bagaimana jalan tersebut menuju sukses. Dan saya yakin kalau Anda pelan-pelan mengikuti channel saya, makanya jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya. Nah, untuk memahami energi, kita perlu mempelajari konsep 5 elemen. Ya, pertama adalah kayu. Kayu itu dapat menghidupkan api. Apa maksudnya? Kalau kayu dibakar, kayu kan mudah dibakar, dia mengeluarkan energi. Api adalah lambang energi. Kemudian, api itu dapat membuat segala sesuatu kalau dibakar dengan api menjadi tanah. Kemudian, di dalam tanah ada mineral ataupun ada logam. Nah, kalau kita perhatikan di tanah-tanah pertanian yang banyak bisa mengandung air atau bisa menyimpan air, dia memiliki mineral. Tanah kok terlalu gembur, dia tidak mampu menahan air, dia akan hilang sama sekali. Kemudian, logika yang paling sederhana adalah kalau tanah tersebut memiliki mineral dan tanahnya bagus, maka karena ada air, maka tanaman bisa hidup. Nah, ini adalah sebuah siklus yang saling menghidupkan. Jadi, kayu menghidupkan api, api menghidupkan tanah, tanah menghidupkan logam, logam menghidupkan air, dan air menghidupkan kayu. Sebaliknya, kalau kita mempelajari ini lebih dalam, itu siklus yang kebalikan. Api bisa melemahkan kayu, kayu bisa melemahkan air, air bisa melemahkan logam, dan logam bisa melemahkan tanah, dan kebalikannya, tanah bisa mengurangi kekuatan seorang api. Ya, jadi misalnya penggunaannya, seorang yang kelebihan api, ayo coba tebak, apa yang dia butuhkan kalau dia udah kelebihan api? Adalah elemen tanah, karena dengan tanah elemen apinya berkurang karena api dalam dirinya perlu memproduksi tanah. Sebaliknya, kalau seseorang yang apinya lemah sekali, apa yang dibutuhkan? Tambah kayunya biar jadi marak, ya kan? Nah, di dalam kehidupan misalnya ada seorang api yang kuat, itu berarti mungkin orangnya sangat semangat. Sebaliknya, kalau apinya lemah, mungkin kurang semangat. Nah, ketika dia kurang semangat, dia butuh elemen pendukung, yaitu kayu.
Sebaliknya kalau terlalu semangat, tanah berbicara tentang kestabilan. Jadi dia perlu lebih stabil. Tadinya agresif, mungkin perlu stabil. Yang selalu saya katakan adalah kalau terlalu tekun itu berbahaya. Jadi di dalam prinsip 5 elemen, di dalam mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan tadi kunci sukses, proporsi itu penting. Proporsi itu penting. Kenapa penting? Karena itulah membuat menjadi terkendali. Karena terkendali, maka kita bisa sukses, kesehatan terjaga, hubungan juga terjaga. Nah, ada prinsip yang ketiga di dalam mempelajari 5 elemen ini yang sangat penting, yang disebut dengan kontrol. Ya, tadi adalah yang pertama, siklus tentang produksi, melahirkan atau menghasilkan. Yang kedua adalah siklus mengurangi. Nah, yang siklus ketiga ini pantas sekali untuk dicatat. Catat ya, bawa kertas catat. Ataupun nggak usah catat ya, betul. Nah, YouTube-nya diputar terus. Dan jangan lupa subscribe lagi channel saya dan pukul loncengnya. Nah, apa itu kontrol? Jadi misalnya kayu bisa mengkontrol tanah. Kita tahu kalau ada kayu, ada pohon, maka akar-akar pohon itu bisa masuk ke tanah kemanapun. Bahkan kalau kita sering lihat misalnya di daerah pegunungan yang banyak batunya atau karangnya, kadang-kadang kita bisa melihat suatu pohon yang akarnya bisa tembus ke celah-celah batu. Bahkan batu itu bisa retak atau pecah gara-gara pohon tua yang mungkin udah 100 tahun, 200 tahun, ya kan? Nah, artinya kayu bisa mengkontrol tanah. Kemudian silangnya, tanah bisa mengkontrol air, sebaliknya air bisa mengkontrol api. Nah, pelajaran tentang kontrol ini penting karena ketika berbicara kontrol ada dua hal, ya, terutama ketika membaca Pak Diri. Kalau bagi seorang pria, elemen yang dia kontrol adalah uangnya. Ya, elemen yang dia kontrol uangnya. Jadi seorang kayu, kemampuan dia untuk mengkontrol tanah adalah lambang energi uangnya. Sebaliknya kalau bagi wanita, apa? Ayo coba tebak. Wanita kan memang secara alamiah, ya, secara alamiah artinya secara budaya timur, ya, maka wanita itu dikontrol oleh pria. Jadi misalnya bagi seorang wanita tanah, maka lambang kayu yang hadir di dalam paksenya itu menandakan aspek suaminya. Nah, bagaimana antara tadi pria, wanita supaya elemen keuangannya ataupun elemen suaminya ini bagus, yaitu paling penting memahami proporsinya. Paling penting video kali ini adalah mempelajari 3 prinsip dulu, yaitu siklus melahirkan, yang kedua adalah siklus melemahkan, yang ketiga adalah siklus mengkontrol. Oke? Kita akan lanjut membahas tadi, ya, nomor-nomor yang luar biasa atau nomor-nomor yang energinya sangat luar biasa. Nah, nomor-nomor ajaib ini disebut juga dengan luosu. Sejarahnya dia berasal dari ketika Raja Yi pada 650 sebelum Masehi, dia berusaha mengatasi banjir besar yang tiap kali datang rakyatnya jadi susah, menderita, dan banyak kematian. Dia berusaha untuk membuat bendungan sehingga air bah tersebut bisa disalurkan ke tanah pertanian. Tapi dia selalu gagal, tidak berhasil. Jadi suatu hari karena frustasi, dia santai, duduk di tepi sungai gitu. Mungkin juga capek. Tiba-tiba ada suatu kura-kura raksasa muncul ke permukaan sungai, kemudian dicangkang atau dibatok kura-kura tersebut, muncullah angka-angka ini. Nah, angka-angka ini menarik, ya. Karena menarik kenapa? Kalau dijumlahkan secara horizontal, jumlahnya 15. Bagian yang tengah 15 juga. Bagian yang bawah 15 juga. Mau kemanapun, bahkan yang diagonal pun 15. Nah, kotak ini akhirnya dikembangkan menjadi kotak takwa. Nah, sejarah penelitian saat ini menunjukkan bahwa pengaruh kotak losu sangat penting di dalam menyusun tata kota di zaman dahulu. Bagaimana membangun benteng, bagaimana membangun
kota-kota pertahanan, bagaimana membangun tempel ataupun wihara kalau di sini ya, ataupun bangunan-bangunan ibadah. Nah, di dalam kotak itu terdiri dari angka 5 di tengah ya. 5 menggambarkan energi api, yaitu magma bumi. Kemudian ada 6 adalah logam, 7 adalah logam ya. Kemudian 2 adalah tanah, ini saya bantu ya. Kemudian 9 adalah api, kemudian 4 adalah kayu, 3 adalah kayu lagi, 8 adalah tanah, dan 1 adalah air. Nah, kotak Pakwa ini kemudian dipelajari lebih lanjut, dia digambarkan sama dengan pedoman kompas. Jadi yang tadi nomor 9 itu mengarah kepada selatan, kemudian yang angka 1 mengarah kepada utara. Nah, kemudian dari kotak angka-angka inilah kemudian barulah orang dilihat dia cocoknya ataupun dia angka kelahirannya berada di kotak apa. Seringkali disebut dengan kuahnya berapa, berasal dari Pakwa. Yang 5 jarang dihitung ya. Yang 5 jarang dihitung karena dianggap itu adalah magma bumi, tidak cocok mewakili manusia. Energinya terlalu besar, magma bumi kan apinya membakar segalanya gitu. Jadi hanya ada 8 kwa, maka disebut Pakwa ya. 8 kwa. Jadi seseorang yang lahir misalnya 1967, maka dia adalah kwa 6 ya. Kamu tertarik mengetahui kwa kamu? Boleh silakan bantu saya untuk memberikan komen terhadap video ini. Saya akan memilih 20 orang, akan saya bacakan kuanya berapa, karakternya apa, dan bagaimana memanfaatkan informasi ini untuk memilih arah hadap rumah kamu. Berbicara tentang nomor, tak terhindarkan kita berbicara tentang digitalisasi, yaitu teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat. Nah, berbicara tentang digitalisasi, tak terhindarkan kita akan berbicara binary system yang ditemukan kembali oleh Leibniz. Kenapa saya katakan ditemukan kembali? Karena sebelum Masehi, orang Mesir sudah mengenal binary system. Orang Tionghoa mengenal hukum dan yin dan yang. Apa itu binary system? Binary system berbicara tentang 1 adalah ketika listrik hidup, 0 ketika listrik padam. Sama dengan hukum dan yin dan yang. Yang adalah listrik hidup atau berenergi, yin ketika listrik padam atau tidak berenergi. Berikut ini kita akan membahas tentang keajaiban nomor, dan kali ini yang menyebutkannya adalah seorang yang sangat-sangat terkenal. Mungkin Anda ingat mobil listrik, Tesla. Nah, ini datangnya dari mana? Ini adalah dari nama seorang inventor, seorang penemu 300 temuan. Dan penemuan yang penting dari Nikola Tesla adalah arus bolak-balik. Apa sih arus bolak-balik? Listrik yang di rumah kita ini. Kalau tanpa ada Tesla, mungkin ya kita masih menggunakan namanya listrik DC yang kurang bisa diandalkan. Temuan dia membuat dunia berubah. Bahkan Thomas Alva Edison sangat memuji dia. Bahkan tanpa sadar, Albert Einstein paling memuji Tesla ini. Dia adalah seorang inventor yang luar biasa. Tesla berkata, kalau Anda ingin mengetahui rahasia alam semesta, Anda harus mengenal 3 angka ini. Ya. Apa aja itu? Nah, model ajaib Tesla adalah seperti yang digambar berikut. Yang menariknya, jika 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, dan 1 tambah 6 jadi 7. Kemudian kalau 7 ditambah 7, 14, dan jadi 5. Nah, ini menariknya. Perhitungan tadi ada yang menarik. Bagaimanapun dihitung, angka-angka itu tidak pernah menyentuh 3, 6, dan 9. Inilah 3, 6, 9 yang dikatakan oleh Tesla. Dia berkata, jika Anda mengetahui rahasia 3, 6, 9, Anda akan memahami rahasia alam semesta. Di dalam Pakwa, 3, 6, 9 disebut dengan angka atas, ya, angka Sang. Ya. Dan apa artinya angka 3, 6, 9?
satu rahasia saya berikan, tapi yang 3 dan 6 tunggu dulu di konten saya selanjutnya. Angka 9 adalah angka pencerahan. Bagaimana ini penjelasannya? Nantikan konten saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, ataupun share konten ini supaya juga semua bisa mendapat manfaat. Dan jangan lupa loncengnya ditekan atau dipukul. Boom. Oke, sampai ketemu. Semoga Anda selalu bahagia dan selalu sukses. Keep rolling.